lampir Dita akhirnya bebas. Dan dia mempunyai kesempatan kembali untuk balas dendam sama Saleha melewati Soraya. Dan tentu ini akan jadi skema yang seperti biasanya ya guys ya. Dia dekati Soraya, kemudian Soraya lah yang akan menghabisi Saleha dan Nando sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Dita. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Kamis 12 Desember 2024. Wah, emang sih mau kemanapun Saleha dan Nando pergi, selalu ada kesialan yang menimpa mereka. Dan entah kenapa alur ceritanya bener-bener bikin semua orang tuh jadi greget juga ya guys ya. Jadi bertanya-tanya gitu, sebenarnya Saleha ini memang terlahir sial atau gimana sih? Karena kalau dipikir-pikir kan Saleha ini dari kecil nggak ada tuh yang namanya diberikan kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan nih di saat dia sudah mendapatkan kasih sayang yang luar biasa dari ayahnya, dari Pak Darmawan, tapi Pak Darmawan malah meninggal dalam keadaan yang seperti itu. Dan tentu kalau dipikir-pikir ya itu adalah kesialan lagi yang menimpa Saleha ya kalau dipikir-pikir. Jadi gimana nih semestinya hidupnya Saleha ini agar dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang benar gitu. Karena ini aja udah pindah ke kampung, tetap aja ada orang yang kesel sama Saleha. Jadinya serba salah banget kan. Jadi gimana nih menurut kalian? Nah, kembali lagi ke alur cerita sinetron Saleha. Memang kalau sekarang itu alur cerita sinetron Saleha ini dibuat setiap 2 minggunya mempunyai permasalahan-permasalahan yang berbeda gitu guys. Jadi ya orang jahatnya mungkin yang ya awalnya hilang, kemudian ada lagi, kemudian ya udah meninggal nih waktu itu Aryo juga, tapi ada lagi nih sekarang penggantinya Aryo yang akan mencelakai Saleha dan Nando karena ya sakit hati mereka lah terhadap Nando dan Saleha ini. Jujur sangat amat meresahkan, sangat amat menyebalkan, dan bikin kita tuh jadi ya udah tahu nih sebenarnya alur ceritanya bakalan seperti itu, tapi ya kita masih berharap kalau alur ceritanya mungkin akan diimprove agak sedikit gitu ya, biar kita tuh ya jadi nggak bosan juga dan nggak ya kalau ini tuh kan kita udah kebayang ya guys ya alur ceritanya bakalan seperti apa, dan benar aja alur ceritanya seperti apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Ingat kan kalian semua kalau Ibu Rianti benci sama Saleha karena dia ya tidak mendapatkan rasa cinta lagi dan sayang lagi dari anak dan suaminya, Bara dan Pak Darmawan, yang akhirnya lebih memilih Saleha dan lebih fokus kepada ya kebahagiaan Saleha daripada kebahagiaan Ibu Rianti. Ini semua kan gara-gara Ibu Rianti yang jahat ya. Ibu Rianti tuh ya sifatnya tuh bener-bener kurang ajar lah pokoknya dengan Saleha dan Pak Darmawan waktu itu. Sehingga Bara yang dia idam-idamkan selama ini, yang dia harapkan selama ini bisa menjadi ya orang yang bisa menyayangi dia terus-terusan, namun pada akhirnya nggak ada tuh yang dia harapkan itu terwujud karena memang Bara lebih memilih untuk hidup bersama Pak Darmawan dan Saleha dibandingkan Ibu Rianti. Karena udah diingetin berkali-kali pun nih Bu Rianti, tapi Bara ya tetap aja tidak melihat perubahan yang lebih baik gitu dari Ibu Rianti terhadap Saleha. Karena kalau Bara ini menilai Saleha itu adalah orang yang baik dan pantas untuk disayangi, pantas untuk dihargai, tidak seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Rianti kepada Saleha. Dimana Ibu Rianti berusaha sekali untuk bisa membuat Saleha hancur. Bahkan dia juga membuat Pak Darmawan pun hancur. Padahal Pak Darmawan adalah suami dia sendiri. Dan sekarang itu juga yang terjadi pada Ibu Soraya. Jadi kita tuh udah tahu ya guys ya, gimana nih
Ibu Soraya ini sifat aslinya. Jadi bisa disimpulkan kematian Saleha istrinya Zidan pun itu semua ya karena campur tangan dari Ibu Soraya. Dan ya sekarang di saat Zidan sudah menjadi sosok yang lebih baik lagi, udah sholat di masjid, kemudian lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ya Zidan pun juga sudah meminta maaf sama Saleha dan menceritakan semua kejadian tentang Saleha istrinya yang 4 tahun yang lalu sudah meninggal dunia itu. Dan ya pada akhirnya Saleha pun jadi berpikir kalau ya Zidan ini sepertinya tidak seperti yang mereka pikirin lagi. Waktu itu kan emang Zidan ini meresahkan banget ya. Dia pengen banget melihat Saleha bisa menjadi istrinya kembali. Tapi kan ya mau gak mau Saleha kan gak bisa ya untuk kembali dengan Zidan, karena memang dia bukanlah Saleha istrinya Zidan yang sudah meninggal itu. Jadinya sekarang ya untungnya Zidan karena sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, dia diberikan pencerahan gitu deh guys. Dia akhirnya ya meminta maaf sama Saleha. Dia menceritakan juga gimana meninggalnya istri dia waktu itu 4 tahun yang lalu. Dan Saleha pun sepertinya mengerti akan hal itu. Saleha sadar kalau Zidan ini hanya butuh support saja dari Saleha, dari Nando, Bara. Karena walau bagaimanapun Saleha sudah tahu nih sebenarnya ada kebaikan lah di dalam diri Zidan itu. Dan kemarin memang mungkin dia karena shock aja, karena memang melihat Saleha yang wajahnya sangat amat plek-ketiplek mirip banget dengan istrinya yang sudah meninggal. Jadi ya Nando pun kan juga waktu itu sempat mengatakan kepada Saleha, jadi mungkin kalau misalnya Nando juga kehilangan Saleha dan tiba-tiba melihat wajah Saleha lagi, ya iyalah dia bakalan bakalan seperti apa yang dilakukan oleh Zidan, bakalan shock, bakalan ingin melihat ya Saleha itu akan kembali kepada dia. Dan ya sebenarnya Zidan pun juga sekarang jadi lebih baik banget ya guys ya. Dia pergi ke masjid, kemudian yang tadinya sholatnya sholatnya bolong-bolong akhirnya sekarang bisa sholat lagi. Apalagi dia sholatnya ke masjid lagi ya. Jadi ada hal yang baiklah yang ditunjukkan oleh sifat asli dari Zidan ini. Terlebih lagi setelah dia mengetahui kalau ibunya benar-benar sangat amat jahat sampai ingin berusaha untuk menghabisi nyawa Saleha hanya untuk menutupi ya malu kalau orang-orang akan berpikir anaknya ini gila, karena ya benar-benar mementingkan Saleha daripada apapun. Dan sekarang nih yang paling parahnya lagi, Ibu Soraya ini kan udah jelas-jelas salah ya guys ya. Yang tahu kesalahan Ibu Soraya ini ya anaknya sendiri. Coba aja kalau kejahatan Ibu Soraya ini diketahui oleh orang lain, mungkin saja Ibu Soraya udah menekam di penjara sekarang, karena memang apa yang sudah dia lakukan itu kan udah kriminal ya guys ya, udah salah banget dan hampir menghabisi nyawa orang lain bahkan. Tapi Zidan berusaha untuk tenang. Zidan juga ya nggak mau ya melihat ibunya malah di penjara gara-gara itu, walaupun dia tuh benar-benar sakit hati banget sama ibunya, karena ya pada akhirnya dia pun semakin mengetahui sifat asli dari Ibu Soraya tuh seperti apa. Dan yang paling parahnya lagi, Ibu Soraya meminta kepada Zidan kalau dia tuh ya jangan sampai berkoar-koar tentang kejahatan yang sudah dilakukan oleh ibunya sendiri itu kepada orang lain, apalagi kepada pihak kepolisian. Karena ya dia ya di samping dia takut kalau dia itu bakalan malu, ya kemudian pastinya dia takut juga kalau nanti usaha dia bakalan hancur dan dia nggak bakalan bisa kaya raya lagi seperti sekarang. Jadi skemanya itu sebenarnya udah bisa ketebak ya guys ya. Kalau ternyata sang anak, yaitu di sini Zidan, lebih memilih untuk ya fokus kepada kebahagiaannya Saleha dan Nando daripada dia harus sayang sama ibunya sendiri. Karena ya Zidan di sini benar-benar kecewa lah dengan mamanya sendiri yang malah ingin menghabisi nyawa wanita lain, yang padahal wanita tersebut tidak bersalah dan wanita itu adalah Saleha.
Dan yang paling parahnya lagi ya, apa yang sudah terjadi pada Rianti terjadi juga kepada Ibu Soraya ini. Dia merasa tidak bersalah sama sekali. Dia ya malah lebih menyalahkan Saleha, karena dia berpikir kalau Saleha lah yang membuat anaknya jadi berubah, jadi pembangkang, jadi tidak respect lagi sama dia. Padahal sudah jelas-jelas si Zidan ini mengatakan kepada mamanya, kepada Ibu Soraya, kalau Ibu Soraya itu benar-benar udah keterlaluan, udah sangat amat jahat dan sangat amat tega kepada Saleha, dan ya hampir membuat Saleha itu kehilangan nyawa. Itu adalah hal yang sangat amat fatal. Bukannya dia minta maaf, tapi dia malah menutupi semuanya dan berusaha untuk menghilangkan bukti malah ya guys ya. Dan itu bikin Zidan tuh jadi benar-benar merasa ya mungkin ini semua salah dari dia juga. Dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah ya bertanggung jawab atas ibunya sendiri, dan membuat dia tuh jadi merasa sangat amat bersalah karena ibunya sudah sejauh ini nih. Dan ya dia juga berpikir kalau kemungkinan besar istrinya meninggal dunia pun juga gara-gara Ibu Soraya ini. Jadinya ya tentu itu adalah hal atau menjadi titik terendahnya Zidan, karena ya menjadi titik balik juga ya guys ya. Kalau ibunya tidak melakukan hal tersebut kepada Saleha, mungkin dia masih gila sampai sekarang, masih gak waras dan menganggap kalau Saleha itu adalah istrinya. Tapi setelah ini semua terjadi, dia tahu gimana jahatnya ibunya. Jadi dia tahu nih kalau sebenarnya Saleha itu ya memang bukanlah istri dia. Kemudian sekarang gara-gara dia yang waktu itu ngaku-ngaku sebagai suaminya Saleha dan ingin Saleha kembali sama dia, malah berdampak buruk pada Salehanya. Jadi dia jadi merasa ada tanggung jawab gitu untuk menjaga Saleha dan Nando. Dan sekarang pun ya terbukti memang karena dia sudah menjadi sosok yang lebih baik lagi. Jadi kita berharap sepertinya Zidan ini akan berpihak kepada Saleha dan Nando. Pokoknya seperti apa yang sudah dilakukan oleh Dani lah. Mungkin kalau di Jakarta Dani yang akan selalu ada untuk Nando dan Saleha. Tapi kalau untuk sekarang Zidan sepertinya bakalan lebih oke untuk menjaga Saleha dan Nando dari kejahatan mamanya sendiri. Dan agak deg-degan juga sih katanya, karena Ibu Dita sebentar lagi juga bakalan bebas dari penjara. Dan pastinya kalau Bu Dita pulang ya pasti ke siapa lagi dia minta bantuan kalau nggak kepada suaminya. Jadi nanti dia bakalan tinggal sekampung lagi sama Saleha dan Nando ya. Kembali Ibu Dita bakalan mempengaruhi Ibu Soraya karena dia tahu Bu Soraya benci sama Saleha, dan akhirnya Bu Soraya masuk perangkap si Dita lagi. Kayaknya skemanya bakalan seperti itu. Tapi jadi gimana nih menurut kalian? Apakah akan menarik atau akan membosankan? Udah gak sabar banget nontonnya ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.